Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vidante Channel. Jadi di video kali ini Vidante Channel akan sharing mengenai bagaimana caranya menjernihkan air sumur dengan cara yang mudah dan simple. Ya, benar banget seperti yang teman-teman udah lihat di judul dan thumbnailnya. Alatnya adalah filter air jernih. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review tentang filter air jernih ini. Nah, sebelum aku nge-review filter air jernih ini, aku mau kasih tahu dulu. Jadi aku beli alat jernih ini itu di Shopee dengan harga 43.000. Nah, jadi 43.000 tuh udah dapat satu set alat jernih sama refillnya. Refillnya itu karbon sama kapas. Nah, jadi itu udah satu paket gitu. Nah, terus kalau harga satuannya itu sebenarnya harganya kalau yang satu set jernihnya itu harganya 35.000. Terus untuk karbonnya satuannya itu seharga 5.000-an gitulah. Terus kapasnya juga harganya 5.000. Nah, jadi itu ya harganya. Terus aku beli alat jernih ini sekitar bulan Desember, akhir tahun 2019, pertengahan bulan Desember gitu. Jadi kalau misalkan dihitung dari awal aku beli sampai sekarang itu penggunaannya kurang lebih udah 10 bulan penggunaan alat filter air jernih ini kayak gitu. Nah, jadi waktu pertama kali beli itu bentuknya tuh kayak gini, teman-teman bisa lihat. Nah, itu satu set alat jernih, teman-teman bisa lihat di samping bentuknya tuh kayak gitu. Nah, jadi aku mau kasih lihat itu yang baru ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini penggunaan kurang lebih 10 bulan. Emang teman-teman bisa lihat alatnya ini kelihatannya udah butek banget, tapi ini sebenarnya udah aku bersihin ya. Itu udah aku bersihin, cuman karena memang airnya itu bisa dibilang kotor banget, jadi dia tuh lengket di alatnya gitu warnanya. Tapi ini udah bersih kayak gitu nih, udah bersih, cuman lengket gitu. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat dulu keadaan air di rumah aku tuh kayak gimana. Nah, jadi ini kondisi air di tempat aku, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kondisi airnya tuh bisa dibilang emang kotor banget. Nih, ini kondisi air di tempat aku ya, kayak gini. Bahkan terkadang air di tempat aku tuh aku nggak tahu itu gimana, air kayak campuran semen kayak gitu. Soalnya endapannya itu warna abu-abu gitu. Jadi partikelnya itu jadinya lebih halus. Jadi kalau misalkan pakai alat filter ini tuh nggak mempan karena partikelnya tuh bisa nembus lewatin alat filter ini. Nah, sebelum aku kasih lihat keadaan air setelah difilter dengan alat jernih ini, aku mau kasih tahu dulu bagian-bagian dari alat jernih. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini bagian-bagian dari alat jernih. Yang pertama itu dari ini. Ini ada alat perekatnya. Alat perekat dari keran ke alat filternya ini. Nah, sebenarnya itu alat perekatnya ini tuh ada putarannya gitu. Ini tuh sebenarnya udah bukan aslinya lagi. Ini udah aku beli baru. Jadi sebenarnya itu ada pemutarnya, jadi lebih mudah untuk lepas pasangnya. Ini karena udah rusak yang aslinya itu, jadi aku beli baru, beli sendiri. Ini harus pakai obeng. Habis itu nih, ini penghubungnya. Untuk penghubungnya sendiri itu dari jernihnya tuh udah nyiapin dua alat penghubungnya. Ini diameternya lebih besar, terus ini ada lagi diameternya lebih kecil. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir takut kalau misalkan kerannya kebesaran, karena udah disediain dari jernihnya tuh ada dua jenis diameter kayak gini. Nah, habis itu ini penutupnya. Nah, habis penutup ini ada ini filternya. Yang pertama, filter yang pertama ini tuh fungsinya untuk menyaring partikel-partikel yang lebih besar, kayak misalkan kerikil kayak gitu. Ya, makanya lubang-lubang ini lebih besar. Kalau misalkan airnya mengandung ada kerikilnya, ini bisa tersaring di sini. Habis itu lanjut di selanjutnya, habis itu tuh sebenarnya ada kapas ya di sini. Cuman ini habis aku bersihin.
Jadi sebenarnya itu ada kapas. Nah, kapasnya ini fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran dengan partikel yang lebih kecil lagi dibanding yang ini, filter yang pertama ini. Nah, itu di kapas itu ada karbon aktif. Ini karbon aktifnya tuh kayak gini. Nah, karbon aktifnya ini fungsinya untuk menyerap racun dan bakteri-bakteri yang berbahaya kayak gitu. Selanjutnya aku mau kasih tahu keadaan air setelah difilter dengan alat Zardi ini. Nah, ini keadaan air setelah difilter dengan alat Zardi. Teman-teman bisa lihat airnya tuh lebih jernih. Ini tuh di kamar mandi aku ya. Nih, penampungannya warna merah, jadi mungkin maaf banget kalau kurang jelas airnya, tapi ini jernih. Buktinya teman-teman bisa lihat airnya itu bisa tembus sampai wadahnya gitu. Maksudnya dasar wadahnya itu nggak kelihatan kalau misalkan nggak difilter dengan alat Zarni ini kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang bersih ya. Nah, itu tadi keadaan air di tempat aku. Selanjutnya aku mau kasih lihat proses pembersihan alat filter Zarni ini. Nah, proses pembersihannya itu simple banget. Teman-teman bisa buka aja filternya terus dibersihin biasa. Pokoknya dibersihin aja bagian-bagian yang kotor, kayak dicuci lah gitu, dicuci biasa. Nah, untuk kapasnya sendiri sebenarnya itu pilihan dari teman-teman, mau refill, maksudnya mau ganti baru atau mau dicuci. Cuman kalau dicuci, kalau menurut aku itu kurang maksimal, soalnya kalau dicuci otomatis harus dikeringin dulu dan itu butuh waktu lagi gitu untuk digunain. Nah, aku punya tips sih buat teman-teman untuk pengganti kapasnya. Nah, di sini aku sih kayak spons. Nah, dan alhamdulillah ternyata hasilnya itu bersih juga kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengganti kapas ini dengan spons. Nah, untuk satu set alat Zarni ini bisa menggunakan 2 spons ya. Nah, jadi teman-teman bisa diikutin tipsnya supaya lebih hemat juga penggunaan kapasnya. Dan proses pembersihan dengan spons ini juga lebih mudah dan setelah dibersihkan bisa langsung dipakai kayak gitu. Nah, ini aku bakal kasih lihat ke teman-teman proses pembersihannya. Nah, sponsnya ini teman-teman bersihnya cuma dikucek-kucek kayak gitu aja, pokoknya sampai pas diperas itu airnya itu kembali bersih lagi. Nah, ini aku pakai air yang belum difilter ya, yang penting ini untuk ngebersihin aja. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat hasil keadaan airnya setelah difilter dengan alat Zarni ini, tapi dengan menggunakan spons ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat keadaan airnya itu jernih kan. Nih, ini keadaan airnya jernih. Nah, ini bisa teman-teman coba. Ini hasil airnya bersih kan. Nah, itu tadi hasil filteran dari alat Zarni dengan menggunakan spons. Gimana hasilnya? Jernih kan. Nah, mungkin kalau kelebihan dari alat Zarni ini menurut aku ini harganya, alatnya ini terjangkau banget, murah. Dengan harga segitu kita bisa menjernihkan air kayak gitu. Terus itu yang kedua mudah dibersihkan. Yang aku bilang tadi simple banget bersihinnya, cuman kayak bersihin biasa aja, bagian-bagian kotor itu dibersihin pakai air mengalir, udah langsung bersih kayak gitu, bisa langsung dipakai lagi. Mungkin kekurangannya untuk pembersihannya ini itu harus dilakukan bisa dibilang hampir setiap hari, karena ya gimana ya, jangan terlalu berharap lah sama alat yang sekecil itu gitu, sekecil ini gitu ya, karena kan air yang kita saring itu kan kotor nih keadaannya, terus disaring di alat Zarni yang nggak terlalu besar kayak gini, otomatis kan kotorannya bakal menumpuk nih di alat ini. Nah, kalau nggak dibersihin otomatis kotorannya menumpuk dan menyumbat aliran airnya kayak gitu. Nah, jadi otomatis ya harus dibersihin. Nah, aku tuh biasanya bersihinnya setiap hari. Kalaupun misalnya lagi malas, kadang tuh 3 hari baru aku bersihin. Tapi ya itu keadaan apa ya,
kecepatan air mengalirnya itu kecil kayak gitu. Nah jadi mungkin bisa teman-teman akalin aja. Kalau menggunakan alat filter air ini itu harus ditampung di wadah gitu. Kalau mau gunain airnya, jangan pas mau digunain baru dinyalain kayak gitu. Soalnya keburu lama gitu untuk nungguin airnya ngalir kayak gitu. Makanya kalau bisa, kalau memakai alat filter Zani ini, airnya tuh ditampung di wadah gitu atau di bak kayak gitu, supaya pas mau pakai air tuh tinggal pakai kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampein. Sekian review tentang filter Zarni ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan video ini, komen kalau teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan tentang video ini, bisa komen di bawah. Kemudian share ke teman-teman kalian kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan yang pasti buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.